halaman 160 bacaannya yang atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini sebuah fasal. Wa idza thabata i'saruhu indal hakimi, apabila orang yang bangkrut sudah divonis dia itu i'sar, dia nggak mampu menurut seorang hakim, dari vonis sama hakim udah ketok palu, ya si orang muflis ini yang bangkrut itu sudah dihukumkan i'sar, sudah dihukumkan dia nggak mampu, udah susah, udah orang yang sama sekali nggak mampu, orang susah ini hukumnya. Yang menentukan adalah al-hakim, seorang hakim. Fahal yahulul hakimu bainahu wa baina ghurama'ihi amla, apakah hakim ini dia menghalangi antara orang yang bangkrut tadi dengan orang-orang yang memberikan hutang kepadanya atau tidak? Si hakim ada nggak wewenang untuk menghalangi antara orang yang bangkrut yang sudah divonis tadi dia susah, dia nggak mampu, atau sama sekali tidak diperbolehkan untuk menghalangi antara dia dengan orang-orang yang minjemin hartanya kepadanya. Jadi udah bangkrut tapi masih punya utang ini orang, guramanya ada. Faqala Abu Hanifah, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, berkata Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, yukhrijuhul hakimu minal habsi, si hakim mengeluarkan orang yang bangkrut ini dari tahanannya. Jadi si hakim, langkah yang pertama dalam madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, si orang yang bangkrut ini dikeluarkan dari tahanannya. Kemudian wala yahulu bainahu wa baina ghurama'ihi ba'da khurujihi, si hakim nggak boleh menghalangi antara orang yang bangkrut dengan orang-orang yang memberikan pinjaman kepadanya setelah ini orang keluar. Bahkan si hakim mesti yulazimunahu, dia yang mesti menjadi mediator, dia yang ngiringin tuh, dia ngiringin biar ini orang yang muflis, yang bangkrut ketemu dengan orang-orang yang ngutangin barang atau uang kepadanya. Wala yamna'unahu min tasarrufi, dan gak boleh melarangnya, mencegahnya untuk menggunakan harta dari orang yang bangkrut tadi. Wa ya'khuduna fadla kasbihi bil jazasi, dan orang-orang yang mengundang yang dia berikan utang tadi, berikan pinjaman tadi, diperbolehkan mengambil kelebihan daripada usaha orang yang bangkrut tadi sesuai dengan bagian-bagiannya. Udah dihukumkan susah, tapi ada asetnya ini orang, masih ada asetnya orang yang bangkrut tadi. Maka si hakim tadi pertama keluarin dari tahanannya, yang kedua nggak boleh menghalangi antara orang yang bangkrut dengan orang-orang yang berikan hutang pinjaman kepadanya setelah dia keluar, bahkan menjadi mediatornya tuh. Kemudian orang-orang yang ngutangin, yang berikan pinjaman kepada orang yang bangkrut tadi yang masih punya aset, itu boleh mengambil sesuai dengan hutang-hutang yang dia berikan kepada orang yang bangkrut tersebut. Boleh, silahkan. Masih ada asetnya, masih ada mobil, masih ada rumah, masih ada motor, masih ada tanah, silahkan ambil, tapi sesuai dengan bagian-bagian hutang yang dia berikan kepada orang yang bangkrut tadi. Yang mutusin susah adalah si hakim. Ini pendapat yang pertama, pendapat daripada Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Pendapat yang kedua, pendapat jumhur ini. Pendapat jumhur bagaimana? Wa qala Malikun wa Syafi'i wa Ahmadu, berkata Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, jumhur berpendapat bagaimana? Yukhrijuhul hakimu minal habsi, si hakim langsung mengeluarkan orang yang bangkrut tadi dari tahanan, keluarin. Wala yaftakiru ikhrajuhu ila idni ghuramahi, nggak perlu dikeluarinnya itu butuh kepada izin dari orang-orang yang ngutangin dia tuh, nggak perlu. Si hakim punya wewenang sendiri.
punya wewenang sendiri, silakan keluarkan langsung ini orang yang bangkrut dari tahanannya, dan tidak perlu izin kepada orang-orang yang ngutangin barang, minjemin barang kepada orang yang bangkrut tersebut. Kemudian yang kedua, wa yahulu bainahu wa bainahum. Si hakim ada wewenang untuk menghalangi orang yang bangkrut tadi dengan orang-orang yang ngutangin kepada dia. Lain dengan pendapat daripada Imam Abu Hanifah. Jadi jumhur berpendapat pertama tadi si hakim keluarkan orang yang bangkrut tadi dari tahanannya. Yang kedua, mengeluarkan tahanan ini, si orang bangkrut dari tahanannya tidak membutuhkan izin dari orang-orang yang ngutangin dia. Yang ketiga, si hakim punya wewenang untuk menghalangi antara orang yang bangkrut tersebut dengan orang-orang yang berikan hutang pinjaman kepadanya. Yang keempat, wala yajuzu habsuhu ba'da dzalika, tidak diperbolehkan menahannya setelah itu. Udah divonis, keluarin, tidak boleh ditahan lagi. Wala mulazamatuhu, dan tidak perlu memulazamahkan, nggak perlu menjadi mediator antara dia dengan orang-orang yang ngutangin. Bal yanzuru ila maisaratihi, si hakim silahkan tunggu, bilangin ke orang-orang yang ngutangin dia sampai dia mampu. Yang bangkrut mampu, baru silahkan dia tagih hutangnya masing-masing daripada orang yang memberikan pinjaman hutang kepadanya. Jadi ini pendapat daripada jumhur ulama, lebih mudah, lebih tidak memberikan kesusahan kepada orang yang bangkrut tadi. Nah, kalau yang tadi enggak, kalau yang tadi yang pertama pendapat Imam Abu Hanifah enggak, silahkan diambil tuh masing-masing orang yang berikan hutangnya kepada diambil barang-barangnya sesuai dengan kadar hutang yang dia punya berikan kepada orang yang bangkrut tadi. Kalau mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad Hanbal, jumhur berpendapat yang pertama si hakim punya wewenang mengeluarkan ini orang yang bangkrut dari tahanannya. Yang kedua, mengeluarkan dari tahanannya tidak butuh kepada izin dari orang yang ngutangin. Yang ketiga, bisa menghalangi antara dia dengan antara orang-orang yang memberikan hutang kepadanya. Yang keempat, nggak boleh menahan setelahnya itu. Yang kelima, tidak perlu menunggu menjadi mediator. Yang keenam, silahkan itu hakim dia memberikan kesempatan kepada orang-orang yang ngutangin untuk menunggu sampai orang yang bangkrut ini menjadi orang yang mampu untuk bayar hutangnya. Wallahu a'lam bishawab.